Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan materi kita tentang dasar-dasar usul fikih. Kita review singkat saja. Setelah yang pandang usul fikih itu intinya al-usuli yabhatsu 'anil adillatil kulliyah, usul fikih hiya adillatul fiqhil kulliyah. Usul fikih itu memang membahas tentang atau tema kajiannya adalah tentang dalil-dalil secara umum, ya. Dalil-dalil yang sifatnya umum, yang global, yang menyeluruh. Kemudian juga ma'rifatu dalailil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa hal mustafid. Dia mempelajari dalil fikih secara umum, bagaimana cara istinbat mengambil hukum dari sebuah dalil, ya, kemudian juga mengkaji bagaimana kualifikasi seorang mujtahid, ya. Nah, mawdu' ilmu usul, tema usul fikih adalah tentang dalil-dalil. Ya, dari situlah kita bisa menentukan ma yathbutu biha minal ahkamil kulliyah. Kita bisa menentukan hukum-hukum kullinya, hukum-hukum yang sifatnya menyeluruh. Kemudian hukum-hukum syariat itu bisa kita ambil, ya, berdasarkan dalil yang kita pelajari melalui pendekatan metode usul fikih. Faedah usul fikih secara sejarah terbukti bahwa generasi awal Islam, ya, sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka betul-betul mengambil faedah dari adanya usul fikih. Permasalahan yang berkembang, namun keterbatasan dalil mau tidak mau mengambil pendekatannya dengan metode usul fikih, sehingga permasalahan bisa tetap terjawab, ya, walaupun dalilnya sangat terbatas yang bisa mereka dapatkan saat itu, karena mereka tersebar di banyak tempat, para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Faedah ilmiah dan amaliyah secara praktik, ya, memang terlaksana, ya, usul fikih ini terus turun temurun juga secara ilmu. Banyak para ulama yang mengkaji seni daripada ilmu usul fikih ini. Kemudian faedah dalam ijtihad, ya, digunakan dan sangat berfungsi sekali dalam berijtihad. Juga berikutnya adalah faedah dalam majalil muqarin atau muqaranah, dalam ilmu perbandingan mazhab. Tentu usul fikih sangat berarti, sangat berfaedah. Bagaimana kita bisa mengetahui masing-masing mazhab, landasan dalilnya apa, dan cara pandang perspektif terhadap dalil itu, sehingga melahirkan hukum-hukum yang berbeda itu apa, dan kenapa, begitu. Dan bagaimana istinbatnya. Kemudian faedah diniyah, faedah dalam kita menjalankan agama. Hati menjadi lebih tenang kalau kita tahu apa amal yang kita kerjakan ini landasannya kepada dalil yang mana, dan dari dalil tersebut kenapa bisa melahirkan hukum, kemudian haram, wajib, sunnah, ya, makruh dan mubah itu seperti apa. Jadi kita beragama lebih tenang, lebih tentram. Berikutnya juga hukum-hukum syar'i, ya. Karena usul fikih adalah berbicara tentang tujuannya adalah istinbat hukmin min dalil, mengambil hukum dari sebuah dalil, maka hukum-hukum syariat itu tidak bisa dilepaskan dari 4 unsur. Pertama, hakim, yang menetapkan hukum adalah Allah. Kemudian mahkum alaih, ya, ini mukallaf, kita semua adalah orang-orang yang kemudian menjadi mukallaf, yang diberikan beban tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mahkum fih, perbuatan kita, ya, itu semuanya ada hukumnya, yang menyangkut perbuatan kita. Jadi misalnya Allah menetapkan sebagai penetap hukumnya, menetapkan kepada kita, kemudian sholat, maka hukum sholatnya adalah wajib. Kemudian hukum adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan bi'af'alil mukallafin, berkaitan dengan perbuatan para mukallaf yang sifatnya adalah permintaan atau pilihan atau wada', ya. Mau perintah itu langsung disandarkan kepada Allah langsung mubasyarah, atau bil wasithah, atau dengan perantara, yaitu perantara Rasul, ya, yang namanya hadis atau sunnah, dan perantara para ulama, sifatnya bisa ijma ataupun qiyas. Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Nah, kemudian ada iqtida, ya. Di sini ada kalimat iqtida. Nah, saya jelaskan iqtida di sini, takhir saya berikan penjelasannya di bawah, wada' juga penjelasannya di bawah. Iqtida adalah sebuah perintah untuk kita mengerjakan sesuatu atau kita meninggalkan sesuatu, kalau tark, ya, dan sifatnya bisa jaziman, satu kemestian, atau ghairu jazimin, bukan suatu kemestian. Nah, nanti hasilnya adalah ijab, nadab, tahrim, dan karaha. Ada unsur mewajibkan, ada unsur menganjurkan, ada unsur mengharamkan, ada unsur kemudian memakruhkan, membenci. Ya, kalau perintahnya untuk
untuk mengerjakan sesuatu dan mesti, maka ada unsur pengajiban. Perintahnya adalah mengerjakan sesuatu tapi tidak mesti, maka ada penganjuran, nadab. Ya. Perintahnya adalah meninggalkan sesuatu tapi mesti, maka ada unsur pengharaman. Ya. Perintahnya meninggalkan sesuatu tapi tidak mesti, maka ada unsur karaha, ya, pemakruhan. Ada perintah atau firman Allah yang sifatnya takhir, pilihan, ya, tidak memerintahkan, tidak melarang juga, gitu, tidak menganjurkan, tidak memakruhkan juga, maka kembali adalah sifatnya pemubahan, pembolehan atau al-ibahah. Kemudian al-wad'u, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menghasilkan hukum berkaitan dengan sesuatu dijadikan sebagai sebab atas sesuatu yang lain, atau syarat atas sesuatu yang lain, atau mani penghalang sesuatu yang lain, atau sesuatu menjadikan amal tersebut menjadi sahih, sah, atau fasid, rusak, ya, atau nanti ada batil, butlan, ya, batal atau batal, kemudian ada azimah atau rukhsah, ya, dispensasi, keringanan. Nah, hukum pada akhirnya adalah terbagi kepada dua, ya, taklifi atau wad'i. Ya, hukum taklifi atau hukum wad'i. Taklifi itu yang ini, ijab, nadab, tahrim, karaha, dan ibahah. Wad'i itu nanti sabab, syarat, mani', sahih, atau sihah, fasad, butlan, azimah, dan rukhsah. Saya akan saya jelaskan. Nah, hukum taklifi misalnya aqimus shalah. Dalam ayat ini karena usul fikih adalah mempelajari dalil, maka dalam ayat ini ada unsur pengewajiban. Nah, pengewajiban itu namanya al-ijab. Salatnya hukumnya wajib, tapi ayat ini mengandung unsur pengewajiban. Itulah usul fikihnya. Hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai, memakan bangkai. Ayat ini mengandung pengharaman, ya, bangkai. Berarti hukum makan bangkai adalah haram. Ayatnya berbicara tentang pengharaman. Kemudian idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, Al-Baqarah 282. Kalau kalian hutang piutang, maka catatlah, ya, tuliskanlah. Ayat ini mengandung penganjuran. Ya, ada perintah penganjuran, tapi sifatnya bukan perintah pengajiban, penganjuran. Dianjurkan untuk menuliskan. Maka menuliskan hutang piutang, mencatatnya dengan rapi adalah sesuatu yang dianjurkan. Hukumnya mandub, ya, atau dianjurkan. Kalau Anda masuk dalam masjid, tidaklah satu orang di antara kalian masuk dalam masjid fala yajlisa atau fala yajlis hatta yarka'a rak'atain. Tidaklah diperkenankan langsung duduk kecuali setelah melaksanakan 2 rakaat salat. Ya. Maka hadis ini mengandung unsur pemakruhan. Ya, berarti duduk setelah masuk ke masjid langsung duduk tanpa salat 2 rakaat hukumnya makruh. Karena hadis ini sebagai dalil yang mengandung unsur pemakruhan. Itulah usul fikihnya. Walaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau Anda sedang melakukan safar, maka tidak masalah kalau Anda mau mengqashar salat, ya. Berarti mengqashar salat adalah ayat ini mengandung unsur pemubahan, ya, pembolehan mengqashar salat kalau safar. Maka hukum mengqashar salat dalam safar adalah hukumnya mubah, boleh. Unsurnya atau ayat ini mengandung unsur pemubahan atau pembolehan. Hukum wad'i misalnya tentang laisa liqatil mirath, ya, bagi yang membunuh dia terhalangi dari mendapatkan miras. Jadi hukum wad'i itu sebagai penghalang daripada mendapatkan warisan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan hilal awal bulan Ramadan, maka hendaklah mereka berpuasa, ya. Berarti melihat hilal sebagai sebab, ya, adanya puasa, sebab kewajiban puasa. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang punya kemampuan maka diwajibkan atasnya untuk Allah menunaikan ibadah haji. Berarti kemampuan ini menjadi syarat kemudian orang naik haji. Kemudian aqimis sholata liduluki syamsi. Tunaikan salatlah, ya, dengan memperhatikan matahari. Ya, tanda-tanda matahari itu sebagai sebab, ya, adanya waktu masuknya waktu sholat. Ketika bergeser matahari ada di tengah-tengah, kemudian ada istiwa menjadi sebab waktu zuhur, gitu, ya. Nah, itu termasuk hukum wad'i karena bagian daripada sebab. Ada sebab, ada syarat, ada mani. Nah, tadi hukum ada wajib, ya, wajib aini, wajib kifai. Kita mengenalnya dengan fardu ain, fardu kifayah. Ada wajib muhaddad, ada ghairu muhaddad. Ada wajib muwassa' mudayyak, ada wajib muayyan mukhayyar. Aini ini ya perseorangan, kifai ini cukup satu yang mengerjakan, gugur dari semuanya atas dosa, ya. Aini misalnya sholat, ya, semua kita wajib sholat, tapi kifai tidak semua kita wajib belajar kedokteran, gitu. Cukup satu saja belajar kedokteran umat Islam, maka gugur dosa dari semuanya. Muhaddad atau ghairu muhaddad, ya, yang dibatasi, yang tentukan ada batasan, ada yang tidak ada batasan. Contoh batasan, ya, salat zuhur 4 rakaat, ya, nggak boleh kita melanggar batasan itu. Yang tidak ada batasan, contoh misalnya bayar nafkah, ya, memberikan nafkah itu wajib, tapi tidak ada batasannya berapa per bulannya. Muayyan mukhayyar, ditentukan,
ya salat zuhur 4 rakaat ditentukan, ada pilihan mukhayyar, misalnya bayar kafarah ya. Kita dikasih pilihan mau kafaratul yamin, kafarat sumpah misalnya. Mau memberikan makan 10 orang miskin atau kemudian memberikan pakaian kepada mereka atau kemudian membebaskan budak. Muwassa' mudayyak, wajib yang luas ada yang sempit. Kalau yang luas itu di waktu itu bisa mengerjakan banyak hal, misalnya salat zuhur, di waktu zuhur, salat zuhur, salat sunnah, ba'diyah dan qabliyah. Tapi mudayyak yang sempit, bulan Ramadan nggak bisa kita puasa selain puasa Ramadan saja. Nggak boleh puasa Senin Kamis, puasa Daud, nggak boleh. Ya, ini wajib. Mandub, ada mandub yang sifatnya muakkadah. Yes, kita mengenal sunnah muakkadah. Sunnah yang dikerjakan mendapat pahala, tapi kalau nggak mengerjakan itu berhak mendapatkan celaan atau cemoohan. Gitu ya. Itu sunnah muakkadah, misalnya puasa Arafah. Gitu. Ketika ada orang pada puasa kita enggak, maka kita kayak dicemooh. Gitu. Itu sunnah muakkadah. Karena Nabi pun mengerjakannya, selalu menjaga untuk mengerjakan. Kalau mustahab itu sunnah yang memang dikerjakannya Nabi sesekali saja. Kayak puasa Senin Kamis setiap minggu, Nabi nggak setiap minggu. Kemudian sholat 4 rakaat sebelum Isya, Nabi tidak setiap sebelum Isya sholat 4 rakaat. Kemudian infak sodakoh, tidak setiap selalu bersodakoh gitu. Ini mustahab. Ada yang mandupnya sunnah zawaid ya, atau sunnah zaidah, kamaliyat, hanya penyempurna-penyempurna saja. Misalnya kayak yang dilakukan Nabi sebagai manusia, cara jalannya, cara berdirinya, cara tidurnya. Selama itu dilakukan karena kita ingin mencontoh Nabi sebagai kedua kita, maka barulah menjadi nilai ibadah. Ini sunnah zawaid atau kamaliyat. Haram ada yang lidatihi, ada yang lighairihi. Yang lidatihi dari awal dari sananya memang sudah haram. Contohnya babi gitu. Tapi lighairihi ini ya keharamannya bukan karena dari sananya. Misalnya adalah sholat pakai baju hasil ghasab gitu ya. Sholatnya wajib, tapi karena pakai baju hasil ghasab maka menjadi haram. Keharamannya karena bajunya yang diambil dari hasil ghasab. Makruh. Dari mana kita tahu sebuah ayat mengandung, sebuah dalil mengandung unsur kemakruhan atau memakruhkan sesuatu? Dalam ayat ini misalnya saya mengutip beberapa ayat, di sini Allah katakan dalam hadis ya, innallaha karihalakum salatan. Allah membenci 3 hal. Qila wa qala, suka ngomong tanpa bukti, kemudian kasratus soal, banyak bertanya, dan idha'atul mal, membuang-buang harta. Di sini ada kata kuncinya itu kariha, Allah membenci. Berikutnya yang bawahnya abghadul halal ilallahi talaq. Ya, perbuatan halal yang paling Allah benci adalah talak. Di sini menjadi saksinya ya, saksi bahasanya. Abghadu, ada yang paling Allah benci. Da'ma yuribu ila ma la yuribu, tinggalkan apa yang meragukanmu dan beralihlah kepada yang tidak meragukanmu. Allah suruh kita meninggalkan. Kalau Allah tidak membenci, maka tidak mungkin Allah memerintahkan kita meninggalkannya. Berarti dalil-dalil ini, hadis-hadis ini mengandung unsur pemakruhan terhadap sesuatu dan perbuatannya disifati dengan hukum fikihnya adalah makruh. Mubah, sesuatu yang dibolehkan. Ini yang saya garis bawahi, kata kuncinya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dibolehkan bagi kalian pada malam bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian. Ya, wala junaha alaikum, tidak berdosa kalian kalau ingin melamar dengan bahasa sindiran kepada perempuan yang diceraikan oleh suami-suami mereka atau ditinggalkan meninggal oleh para suami mereka. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal 'arij harajun. Tidak berdosa bagi orang yang buta ataupun yang pincang, yang cacat, yang sakit untuk tidak ikut berperang. Ada di sini kata-kata tidak berdosa, tidak masalah, bahkan dibolehkan. Maka ayat-ayat ini sebagai dalil yang mengandung unsur pembolehan. Perbuatannya adalah boleh. Hukum wad'i ada sabab, ada syarat, ada mani, rukhsah azimah, sihah, fasad, dan butlan. Sabab tadi sudah, ya, matahari yang di atas, di tengah-tengah, ya, itu menjadi sebab datangnya waktu zuhur. Ya, sholat menjadi syarat, wudu menjadi syarat sah sholat, gitu ya. Mani', orang membunuh menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan. Rukhsah azimah, rukhsah kita sudah tahu ya bagaimana dispensasi yang Allah berikan kalau safar, kemudian boleh batal puasa, kalau misalnya lagi sakit, sholatnya bisa sambil duduk dan seterusnya. Ya, tapi Allah katakan wa antasumu khairul lakum, kalau Anda tetap berpuasa dalam safar atau sakit itu lebih utama dari Anda. Bagi Anda, maka kita mengambil azimahnya. Sihah, sesuatu menjadi sah amal itu kalau memenuhi semua syarat dan rukun. Ya, fasad ini sesuatu yang sebenarnya syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi ada masalah pada transaksi tersebut atau pada amal tersebut. Kalau butlan, ada yang bermasalah pada syarat dan rukun. Contoh, kalau orang bertransaksi jual beli, dia akil baligh, tidak terpaksa, ada harganya, ada barangnya, maka transaksinya sah. Tapi kalau misalnya ada orang bertransaksi jual beli, tapi harganya tidak tercantum, harganya tidak jelas, maka transaksi menjadi fasad, rusak. Tapi kalau ada orang bertransaksi, yang bertransaksi adalah orang gila, kemudian anak kecil,
dalam kondisi terpaksa, maka transaksi jadi butlan atau batal. Nah, inilah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.